Apa yang akan kamu lakukan? Jika satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan menyerahkan jiwa orang yang kamu cintai. Di hutan ini, setiap janji punya harga, dan setiap harga harus dibayar dengan nyawa. Selamat datang di dunia pesugihan, di mana keserakahan akan menyeretmu ke pintu kematian. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dari hutan lebat di pinggiran desa Wurung. Malam itu, Arman berdiri di depan sebuah jalan setapak yang hampir tak terlihat, tertutup semak dan dedaunan kering. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Arman, pria berusia 30 tahun, sedang terdesak. Usahanya bangkrut, istrinya sakit keras, dan utang dari rentenir sudah menumpuk. Semua usahanya mencari bantuan gagal. Hingga malam itu, ia teringat cerita masa kecil yang sering dilarang ibunya untuk didengar tentang pesugihan alas Wurung. Katanya, di tengah hutan itu ada sebuah batu besar berlumut yang menjadi gerbang menuju dunia gaib. Siapapun yang ingin kaya harus melakukan ritual khusus dan menandatangani perjanjian dengan penghuni alas. Sebagai gantinya, setiap beberapa tahun sekali, ia harus menyerahkan tumbal nyawa manusia. Arman sudah bulat. Ia tak peduli apapun risikonya, istrinya harus sembuh, dan ia harus melunasi utangnya. Dengan senter kecil dan kain hitam yang ia bawa sesuai petunjuk dari seorang paranormal tua, ia melangkah masuk ke hutan. Semakin jauh ke dalam, udara semakin dingin. Kabut tipis mulai turun, dan suara hutan yang semula riuh berubah menjadi senyap. Seolah semua makhluk di dalamnya mengawasi. Arman menelan ludah. Langkahnya terhenti ketika ia melihatnya sebuah batu besar, penuh lumut, tingginya hampir 2 meter. Ia menaruh sesajen, kemenyan, ayam hitam, dan segenggam beras kuning. Sesuai petunjuk, ia membaca mantra yang diberikan paranormal itu. Bau kemenyan makin pekat, dan kabut berubah menjadi gelap. Dari bayangan di belakang batu, muncul sosok tinggi, berjubah hitam, wajahnya samar tertutup tudung. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam tanah. "Kau datang untuk meminta kekayaan?" Arman gemetar, tapi menjawab tegas, "Ya, kekayaan akan kau dapatkan. Tapi kau tahu syaratnya." Arman mengangguk. "Aku tahu, aku akan menyerahkan tumbal." Sosok itu mengulurkan tangan panjang dan pucat. "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, tumbal pertama harus jatuh sebelum bulan mati berikutnya." Begitu Arman menjabat tangan itu, hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Kabut menghilang. Ia terengah-engah. Batu besar itu kini kosong, tapi di tangannya ada sebuah cincin emas tua tanda ikatan perjanjian. Arman tak tahu, malam itu adalah awal dari kengerian yang tak akan pernah ia bayangkan. Sejak malam di hutan itu, hidup Arman berubah drastis. Keesokan paginya, sebuah telepon dari kenalan lama datang membawa kabar mengejutkan. Ia ditawari proyek besar sebagai pemasok bahan bangunan untuk sebuah perusahaan konstruksi ternama. Padahal, sehari sebelumnya, ia bahkan tak punya modal untuk beli semen sekarung pun. Aneh, proyek itu datang dengan syarat mudah bayaran uang muka langsung cair. Dan semua bahan baku seolah tersedia begitu saja, entah dari mana. 2 minggu kemudian, Arman resmi jadi pengusaha sukses. Rumahnya direnovasi menjadi besar dan mewah. Mobil baru terparkir di halaman. Istrinya, Rina, mulai sembuh setelah pengobatan mahal di rumah sakit swasta. Para tetangga mulai berbisik semua heran. Dari bangkrut total jadi kaya raya dalam hitungan hari. Arman hanya tersenyum, menyembunyikan rahasia kelam di balik semua itu. Namun, di balik kegemilangan itu, bayangan perjanjian malam itu terus menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat hutan lebat, batu berlumut, dan sosok berjubah hitam yang terus mengingatkannya. Bulan mati sebentar lagi. Tumbal pertama. Setiap kali ia terbangun, cincin emas tua di jarinya terasa panas, seolah membakar kulit. Semakin dekat dengan bulan mati, semakin sering ia mengalami mimpi itu, dan cincin itu semakin berat. Rasa takut mulai menggerogoti. Tapi Arman mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin tumbal itu bisa kucari dari orang jahat, supaya aku tidak merasa terlalu berdosa. Suatu malam, Arman mengendarai mobilnya pulang dari sebuah pesta. Di tengah jalan, ia melihat seorang gelandangan duduk di tepi jalan, menggigil kelaparan. Ia berhenti. Tatapan gelandangan itu kosong, tapi ketika Arman mendekat, lelaki itu tersenyum aneh, giginya ompong, matanya berair. "Kau sudah dipanggil, ya?"
Arman tertegun. Apa maksudmu? Dia menunggumu di alas wurung. Jangan terlambat. Atau kau yang jadi tumbal. Arman mundur perlahan, lalu berlari kembali ke mobilnya. Ia tancap gas, tapi sepanjang perjalanan pulang, ia merasa kaca spion mobilnya memantulkan wajah gelandangan itu, duduk di jok belakang, menatapnya. Hari-hari berikutnya, rasa cemas berubah menjadi kegilaan. Ia mulai mengincar seseorang debt collector yang dulu menghinanya saat ia tak mampu membayar utang. Dalam pikirannya, orang itu pantas menjadi tumbal. Malam bulan mati pun tiba. Arman membawa debt collector itu ke hutan alas wurung dengan dalih ada proyek tambang rahasia. Begitu sampai di dekat batu berlumut, kabut turun, dan suara jangkrik lenyap. Arman menghunus pisau. Tangan gemetarnya hampir membuatnya menjatuhkan senjata. Debt collector itu menoleh. Apa ini, Man? Arman tak menjawab. Dalam hatinya, ia berteriak minta maaf. Pisau itu menusuk dada, darah muncrat di tanah, dan kabut berputar kencang, membentuk sosok berjubah hitam. Sosok itu meraih tubuh korban, menariknya ke dalam bayangan, lalu menghilang. Arman terduduk, napasnya memburu. Cincin emas di jarinya kembali dingin. Kekayaan terjamin, untuk sementara, tapi di telinganya, suara berat itu kembali berbisik. 3 tahun, kita bertemu lagi. 3 tahun berlalu dengan cepat. Arman menjadi salah satu orang terkaya di kotanya, usaha konstruksinya meluas, investasi lancar, dan ia mulai terlibat di politik. Dari luar, hidupnya sempurna tetapi setiap malam bulan mati, ia selalu menghitung mundur waktu. Mimpi buruknya semakin intens. Ia selalu melihat sosok korban pertamanya debt collector itu berjalan tanpa mata, memanggilnya dari pinggir jalan. Pada tahun ketiga, tepat sebulan sebelum bulan mati yang ia takuti, Rina jatuh sakit parah. Dokter mengatakan tak ada penyakit fisik, hanya tubuhnya yang melemah seolah kehilangan semangat hidup. Setiap malam, Rina berteriak-teriak dalam tidurnya, menyebut nama-nama asing, dan kadang memanggil Arman dengan suara serak yang bukan miliknya. Suatu malam, saat Arman terjaga di samping ranjangnya, Rina mendadak membuka mata lebar-lebar. Iris matanya hitam pekat. Sudah waktunya, Man. Kalau tidak, aku yang diambil. Arman terperanjat. Suara itu bukan suara istrinya, melainkan suara berat yang sama dengan sosok berjubah hitam di hutan. Setelah itu, Rina pingsan. Arman sadar, ia harus mencari tumbal kedua. Tapi kali ini, rasa bersalah jauh lebih besar. Ia mulai berpikir, apakah ia harus menyerahkan orang asing lagi, atau ada jalan pintas yang lebih mudah? Sialnya, saat itulah ia dihadapkan pada masalah besar. Seorang rekan bisnis yang licik mencoba merebut proyeknya. Orang itu memfitnahnya di media, hampir menjatuhkan reputasinya. Dalam amarah bercampur ketakutan, Arman memutuskan orang itu akan jadi tumbal berikutnya. Malam bulan mati tiba, Arman memancingnya dengan janji kontrak besar, lalu membawanya ke alas wurung. Begitu sampai di dekat batu berlumut, kabut tebal kembali turun. Suara jangkrik lenyap, dan udara menjadi dingin. Kali ini, Arman tak perlu menikam tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak. Dan dari celah itu muncul tangan-tangan hitam yang menarik korban ke bawah sambil menjerit. Arman hanya berdiri, membeku. Sosok berjubah hitam muncul di hadapannya, menepuk bahunya. Bagus, 3 tahun lagi. Kita bertemu lagi. 6 tahun sudah sejak malam perjanjian pertama. Arman kini hidup di puncak kekuasaan. Ia punya koneksi ke pejabat, bisnis properti raksasa, bahkan villa-villa mewah di luar negeri. Tapi di balik semua itu, batinnya semakin hancur. Rina, meski sembuh, tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kadang ia menatap Arman lama-lama, lalu tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anak mereka, Dava, tumbuh tanpa tahu rahasia kelam ayahnya. Namun, semakin dekat ke bulan mati ke-9 tahun itu, tanda-tanda aneh muncul. Pekerja di proyeknya hilang tanpa jejak. Sopir pribadinya ditemukan tewas di mobil dengan mata membelalak. Dan setiap malam, Arman melihat bayangan korban-korbannya berdiri di halaman rumahnya, mematung. Suatu malam, Arman mencoba melarikan diri ke luar negeri. Tapi saat di bandara, ia melihat papan informasi yang menampilkan satu pesan di layar, seolah khusus untuknya. Alas wurung menunggu. Ia pulang dengan gemetar. Sadar ia tak bisa kabur. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarga. Ia tak mau mengorbankan orang yang dicintainya.
Tapi ia tahu, jika ia tak menyerahkan tumbal, nyawanya sendiri yang akan diambil. Akhirnya ia memilih target seseorang yang dulu membantunya di awal karier. Orang baik itu sekarang sedang sakit keras. Arman meyakinkan dirinya, lebih baik dia mati cepat daripada aku. Malam bulan mati datang. Arman menggendong tubuh lemah itu ke alas wurung. Namun kali ini, sosok berjubah hitam sudah menunggu di batu berlumut. Kau sudah pintar memilih. Tapi ingat, Man, hutang tetap bertambah. 3 tahun lagi, tak ada lagi tawar-menawar. Sosok itu menarik korban ke dalam kegelapan. Arman pulang dengan rasa kosong, sadar bahwa jalan ini tak bisa ia hentikan. 9 tahun sejak perjanjian pertama, kekayaan Arman tak tertandingi. Tapi ia hidup seperti tahanan di rumah sendiri. Ia jarang tidur, jarang keluar, dan menghindari bulan mati dengan semua cara. 3 bulan sebelum tenggat, Rina kembali jatuh sakit. Kali ini, dokter tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan ia sering mengigau memanggil nama-nama korban Arman. Dava, yang kini remaja, mulai curiga. Ia bertanya-tanya mengapa ayahnya sering menghilang setiap 3 tahun. Sampai suatu malam, Rina memanggil Arman dengan suara yang jelas-jelas bukan miliknya. Tumbal terakhir adalah darah dagingmu sendiri. Arman panik. Ia mencoba melawan perintah itu, tapi cincin emas di jarinya mulai membakar, begitu panas hingga membuat kulitnya melepuh. Suara berjubah hitam terus berbisik di telinganya, siang dan malam. Menjelang bulan mati, Dava hilang dari rumah. Arman mendapat pesan singkat, kalau mau anakmu kembali, datang ke alas wurung. Ia berlari ke hutan itu. Di batu berlumut, Dava terikat, menangis ketakutan. Sosok berjubah hitam berdiri di belakangnya. 9 tahun sudah, Man. Kau ingin selamat, bayar dengan darahmu sendiri. Arman tak sanggup menyerahkan anaknya. Dalam putus asa, ia memutuskan untuk menggantikan posisi tumbal. Ia melangkah ke batu, menatap sosok itu dengan tatapan pasrah. Kabut menelan tubuhnya, suara jeritan terakhirnya menggema di hutan. Saat kabut menghilang, Dava bebas, tapi di jarinya kini terpasang cincin emas yang sama. Dava pulang dengan tatapan kosong. Di kepalanya, suara berat itu berbisik. 3 tahun lagi, kita bertemu lagi.